Kali ini aku lagi pengen ngomong santai aja. Aku pengen cerita tentang apa yang aku lakuin minggu lalu di hari Minggu. Jadi buat yang belum tahu, aku kan penulis light novel ya, dan aku punya ilustrator. Selama aku nulis light novelku sekarang, aku tuh di support sama ilustratorku biar bisa tetap hidup dan tetap bisa ngerjain light novelnya ini. Dan beberapa hari lalu atau seminggu lalu, ilustratorku tuh ngasih aku kamera biar aku tuh nggak bener-bener bosen sendirian ngerjain light novel doang. Dan ya udah, aku dikasih kameranya ini aku pakai buat belajar fotografi. Aku dulu juga sempet suka fotografi dan sekarang aku lanjutin buat belajar. Nah, di hari Minggu itu aku bawalah kameranya keluar. Aku keluar bareng ilustratorku, dan aku jalan-jalan sama dia, jalan cukup jauh lah, jalan kaki di pinggiran jalan raya. Aku yaudahlah, aku latihan foto, aku foto-foto pemandangan-pemandangan sekitar. Ada sesuatu yang aku tertarik buat foto dan rasanya menarik buat nyampein perasaanku, aku foto, aku jepret gitu ya. Aku cukup nostalgia lah sama kamera ketika aku megang kamera dan aku foto-foto di pinggir-pinggir jalan gitu. Aku nostalgia banget sama apa yang pernah aku lakuin dulu ketika masih sekolah, ketika masih SMK. Waktu itu kelas 1, aku masih belum begitu tahu animasi sampai akhirnya kerja di animasi. Nah, selain aku keluar buat foto-foto, buat latihan fotografi, ilustratorku ini tuh sebenarnya dia punya rencana buat bikin video klip. Nah, video klip apa? Selain dia suka gambar, dia tuh kan suka bikin musik juga, ilustratorku ini. Dia bikin musik, ada single gitu, dan dia pengen ada video klipnya. Terus akhirnya ya udahlah, karena aku dibeliin kamera sama dia, aku berencana buat bantu bikinin video klipnya juga gitu. Apalagi si lagunya ini juga nggak terlalu lama durasinya, cuma 2 menit atau 1,5 gitu ya, 2 menitan lah. Terus akhirnya selain jalan-jalan itu, selain aku belajar fotografi, akhirnya aku cobalah bikin video klip buat dia. Nah, treatmentnya ini aneh. Dia tuh pengen bikin video klip, tapi dia nggak pengen ngerencanain ngambilnya tuh gimana, videonya nanti gimana, ceritanya nanti gimana. Jadi ada referensi dari internet video klipnya kayak gimana ditunjukin ke aku, cuman dia nggak bener-bener ada rencana, oh nanti video klipnya bakal gini, nanti misalkan kayak kalau orang film tuh kan bikin ada storyboardnya dulu, ada skripnya dulu, nanti per shotnya gimana, per take-nya gimana. Dia tuh nggak mau buat ada rencananya gitu. Ya udahlah, akhirnya keluar jalan-jalan jauh sampai ada di satu tempat gitu. Nah, di satu tempat ini aku ngerasa tempatnya ini cocok buat dia bikin video klip. Dan video klip video klipnya pun dia maunya santai, cuman kayak antara dia jalan sendirian atau gimana, karena lagunya kan nyeritain tentang dia yang ngerasa sendirian gitu ya, sama kayak aku ngerasa sendirian. Terus ya udahlah, aku ada tempat yang aku ngerasa cocok buat video klip dia. Akhirnya aku minta dia buat action, aku yang ngambil shoot pakai kamera gitu. Terus aku rekam tanpa rencana, atau aku rekam aja tuh, kayak dia jalan, dia ngapain, berinteraksi atau gimana, aku coba arahin nanti dia gimana gimana gimana. Nah, udah bikin lumayan banyak tuh, udah ngambil beberapa take sampai ya cukup malam gitu. Terus setelah dilihat-lihat, apa namanya itu, aku tuh ngerasa si ilustratorku ini kayak kurang puas sama, bukan kurang puas, jadi kayak ngerasa kayak cukup, aku nggak tahu, tiba-tiba dia ngerasa bad mood atau gimana gitu. Terus aku tanyalah kenapa gitu, terus tiba-tiba dia malah katanya ngerasa kalau tempatnya nggak cocok buat bikin video klip gitu, karena ternyata tempatnya itu semakin malam tuh semakin rame, karena tempatnya tuh kayak kayak taman gitu, udah cukup rame. Padahal ya walaupun aku udah ngambil shoot videonya tuh di tempat-tempat yang sepi, bukan di tempat keramaiannya, tapi dia ngerasa kayak feel-nya tuh kurang dapet gitu. Terus aku kayak, aduh, aku udah jalan jauh-jauh kan, terus tiba-tiba dia kayak kurang suka. Dan ya udah, mungkin next harinya aja, hari berikutnya aja buat ngerekam lagi, mungkin ngambil take lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, kayak
Kayak aku juga nggak pengen maksain ilustratorku ini pakai shoot yang udah diambil sebelumnya, terus akhirnya ya udahlah, pulang pulang tuh jalan kaki lagi sampai pulang. Terus sampai di sampai di rumah aku kan ngecek, aku sama dia tuh ngecek ininya, ngecek apa namanya itu, video klipnya lagi. Kayak dia juga bilang nanti maunya gimana, di tempatnya gimana, nanti ganti ganti tempat gimana. Terus sambil dia cerita-cerita gitu, ya udahlah aku nyoba buka Premiere gitu. Aku ngambil salah satu take yang diambil di taman itu, aku masukin Premiere dan aku editnya tuh dia ada satu videonya tuh kalau nggak salah cuman 50 detik kalau nggak salah. Terus habis itu videonya tuh aku panjangin jadi 2 kali lipat kecepatannya, jadi cukup slow motion gitu. Terus aku kasih grain gitu, aku kasih noise, warnanya aku iniin apa namanya itu, aku kontrasin dan sebagainya, aku saturasiin sebagainya. Terus setelah aku coba tunjukin ke dia, tiba-tiba dia suka nih gitu. Terus akhirnya dia ngasih arahan kayak, oh ini mending digini-giniin aja. Terus aku apa namanya itu kayak, terus akhirnya dia pakainya videonya itu tuh video satu take yang awalnya nggak jadi buat di take, ternyata nggak jadi buat dipakai kan, udah di take nggak jadi mau dipakai, ternyata kepake. Terus lah aku coba-coba sama dia, coba-coba juga. Nah, kesimpulannya adalah kayak ketika kita aku ngerasa ya, ketika ngerjain art itu bukan by plan, bukan kayak kita rencanain banget, tapi berdasarkan perasaan kita, berdasarkan apa yang kita rasa dan impulsif aja. Kita ngerasa gini kita bikin gini, kita ngerasa gini kita bikin gini gitu. Itu tuh malah bisa apa ya, dapetin keajaiban gitu. Bahkan kayak video yang awalnya harusnya nggak jadi buat dipakai, malah tiba-tiba aku edit dikit, aku sesuaiin dikit sama perasaan di lagunya, aku edit aku hancurin, aku coba kasih noise dan sebagainya, ternyata malah cocok gitu. Kayak, nah buat kamu yang penasaran videonya gimana, mungkin aku cantumin aja di sini kali ya, nanti kamu bisa lihat sendiri. Udah sih itu aja buat cerita kali ini gitu. Ini juga aku maaf ya, aku udah lama nggak bikin video karena ini bajuku bisa aku cuci. Terus ini sebenarnya masih agak bau sih. Nah, kayaknya aku salah nyuci karena ini masih lagi sering mendung juga.